Semuanya dimulai di sebuah desa yang tenang dan nyaman di mana di salah satu rumah sebuah keluarga sangat menantikan untuk mengetahui dengan kelas apa anak mereka akan diberkati. Meskipun dia sendiri tampaknya tidak begitu antusias seperti yang lain. Adik perempuannya sangat senang dan yakin bahwa kakaknya Ariel akan mendapatkan kelas yang paling kuat. Ibu berkomentar bahwa dengan begitu pemuda itu akan menjadi populer di kalangan gadis-gadis. Namun si gadis kecil dengan cemburu menjawab bahwa Ariel masih terlalu muda untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Ayah menekankan bahwa dia dikelilingi oleh gadis-gadis cantik ketika seusia dia, tetapi tidak ada yang tampaknya mengesankan sang anak, yang tetap menjauh dari percakapan, meskipun masalah diberkati dengan kelas juga ada di pikirannya. Di dunia ini, Dewi memberkati setiap manusia dengan sebuah kelas ketika mereka mencapai usia 10 tahun. Kemudian diberikan kepada orang tersebut keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya bisa bervariasi dari seorang penyihir yang kuat hingga seorang tukang roti sederhana. Setelah pertemuan keluarga, akhirnya tiba saatnya ketika ritual pemberkatan dimulai dan salah satu tokoh agama komunitas memimpin proses di kuil kota di depan patung Dewi. Pesta kanak Pershmada dipanggil ke panggung. Kemudian tokoh agama menyentuhkan tongkat ke dahi anak laki-laki itu dan merasakan kekuatan api di dalam dirinya selain bau besi dan palu. Dengan demikian anak itu menjadi seorang pandai besi. Seiring waktu berlalu dan anak-anak maju untuk menerima kelas mereka, saudara perempuan Ariel bangga dengan garis keturunan mereka yang pasti akan mempengaruhi berkat dan menjadikan saudara laki-lakinya seseorang dari kelas yang kuat. Ketika Ariel dipanggil, semua yang hadir menantikan untuk mengetahui masa depan pasangan paling terkenal di desa yang dikenal sebagai perwakilan dari kelas yang sangat maju, Putri Pedang Farah dan Archmage Leon. Di atas panggung, sang religius meminta Ariel menutup mata agar dia bisa merasakan berkah Dewi. Namun anak itu tidak merasakan apa-apa, begitu juga dengan orang yang bertanggung jawab atas ritual tersebut. Penonton mulai merasa cemas dengan tidak adanya respons ini. Kemudian setelah menganalisis kasus langka ini, pemuka agama menyimpulkan bahwa Ariel adalah anak tanpa kelas. Sang kakak merasa marah dan menolak untuk percaya bahwa ini benar. Begitu juga orang tuanya merasa sangat kecewa. Setelah acara itu, Ariel kembali ke rumahnya, berlatih di halaman dengan pedang dan dihibur oleh orang tuanya yang setelah mereka pensiun akan bekerja lagi. Jadi anak itu tidak perlu khawatir mencari pekerjaan. Ariel bersikeras bahwa dia tidak ingin menjadi beban bagi orang tuanya. Jadi adik perempuannya, berpura-pura menjadi kakak, datang untuk menegaskan bahwa dia akan membantu seperti biasa. Bosan dengan pembicaraan ini di mana dia selalu tampak seperti orang malang, Ariel mengumpulkan keluarga untuk memperjelas satu hal. Dia tidak peduli dengan urusan menjadi orang tanpa kelas. Lagi pula dia belajar anggar dengan ibunya sejak kecil dan meskipun belum mendapatkan kelas apapun, dia masih bisa menggunakan pedang dan kerja kerasnya akan terbayar suatu hari nanti. Ibu merasa terharu dengan kedewasaan anak itu meskipun masih sangat muda dan ayahnya percaya bahwa Ariel bisa mengubah nasibnya menjadi lebih baik ketika dewasa. Seperti yang selalu diketahui oleh adik perempuannya bahwa kakaknya adalah yang terbaik. Lelah diperlakukan dengan cara yang manis seperti itu. Ariel berpamitan untuk melanjutkan latihannya di lapangan pelatihan. Sesampainya di sana, dua anak laki-laki sedang mensimulasikan duel di mana keduanya menunjukkan teknik pedang yang mengesankan. Menurut mereka memiliki kelas itu luar biasa karena mereka bisa merasakan kekuatan mengalir dari dalam tubuh mereka. Ketika Ariel muncul, pasangan itu mengenalinya sebagai orang tanpa kelas dari ritual dan bertanya apa yang dia lakukan di sana. Ariel menjelaskan bahwa dia hanya datang untuk berlatih seperti yang lainnya. Lalu salah satu anak laki-laki itu menceritakan keuntungan mereka. Sebagai pendekar pedang, mereka tidak perlu berlatih, melainkan hanya datang ke lapangan latihan untuk memeriksa kemampuan mereka. Untuk menunjukkan apa yang dia bicarakan, pemuda itu mengundang rekannya untuk memulai kembali duel. Kemudian pasangan itu kembali memamerkan kekuatan yang Ariel tidak pernah miliki dan tidak akan pernah miliki. Setiap pukulan yang mereka lakukan, suara berat dari udara, bersama dengan benturan pedang, menunjukkan bahwa mereka adalah dua barbar kuat berusia 27 tahun yang sedang bertarung. Mengikuti pertarungan, Ariel merenungkan bahwa teknik pertama yang dipelajari seorang pendekar pedang adalah dasar-dasar anggar yang dengan sendirinya sudah cukup untuk membuat kedua anak laki-laki ini menjadi petarung yang cukup mampu. Namun pengamat itu tidak ingin hanya melihat, jadi dia memanggil salah satu dari anak-anak itu untuk berlatih dengannya. Yang paling sombong dari keduanya tertawa mengejek dan menekankan bahwa penyusup itu tidak punya kesempatan, tetapi Ariel yakin bahwa itu akan menjadi pertandingan yang seimbang. Dengan marah pada keyakinan orang itu, yang ditantang bertanya terlebih dahulu apakah penantang memiliki perlindungan ilahi meskipun tanpa kelas, yang dikonfirmasi Ariel tanpa banyak antusiasme. Perlindungan ilahi adalah berkah lain yang diberikan oleh Dewi, tetapi berbeda dengan kelas. Semua orang memiliki hak untuk menerima hadiah ini sejak lahir. Perlindungan ini seperti jaring tak terlihat yang melingkupi tubuh dan menyerap kerusakan. Tapi tentu saja, jika kamu terkena terlalu banyak pukulan, kamu akan merasakan sakitnya. Dengan cara ini, si sombong bisa bertarung tanpa takut menjatuhkan lawan. Namun, Ariel meminta agar lawannya juga siap untuk menelan kata-katanya.
Provokasi ini membuat si sombong semakin marah, dan kemarahan ini membuatnya maju bahkan sebelum pertarungan dimulai secara resmi. Ariel berpikir cepat dan tidak hanya memblokir serangan, tetapi juga memutar pedang untuk membuka pertahanan lawan, membuat anak itu semakin marah. Dipandu oleh kekuatan kebencian, si sombong mencoba serangan pedang lagi, tetapi sekali lagi terhenti oleh blokade lawan. Selanjutnya pertarungan sepenuhnya dikuasai oleh Ariel, dan karena tidak ingin membiarkan itu begitu saja, si sombong bahkan mengajak rekannya untuk bergabung dengan rival, permintaan yang langsung dipenuhi. Ariel menghindari serangan pengecut dari belakang, namun dia tidak mengeluh karena dia suka tantangan. Dan memiliki dua lawan seusia membuat pelatihan ini sangat bermanfaat karena dia sering dipukuli oleh ibunya saat latihan di rumah. Dalam hal ini, si sombong mulai mengeluh bahwa pasangannya tidak menyerang dengan cara yang benar, membuat Ariel bertanya-tanya apakah orang-orang kelas ini tidak belajar bekerja sama. Dengan cara anarkis mereka bertarung, mungkin mereka bahkan menjadi mangsa yang mudah. Yakin akan hal itu, Ariel maju dan menjatuhkan si betina dari pasangan itu dengan pukulan di dagu. Sekarang tinggal si Alpha dari pasangan itu, bos terakhir, yang mengancam lawannya dengan kata-kata. Namun saat harus membuktikan diri, dia tersandung pada rekannya sendiri dan menjadi sepenuhnya terbuka untuk pukulan di tengkuk yang Ariel berikan dengan bagian datar dari bilah tanpa menggunakan bagian tajamnya. Kalau tidak, yang terburuk akan terjadi. Seolah-olah malu karena kalah dalam kondisi seperti itu belum cukup, pasangan itu masih menggerutu bahwa Ariel curang. Dan karena mereka tidak menerima kekalahan, ketiganya setuju untuk pertandingan ulang. Namun seorang anak laki-laki lain datang ke lapangan latihan dan menyuruh para pecundang berhenti dengan kebodohan ini. Bagaimanapun, di medan perang yang sebenarnya, tidak ada musuh yang akan peduli dengan keluhan dua badut ini. Si sombong dari pasangan itu langsung memaki orang tersebut, tetapi rekannya menyuruhnya untuk tenang, karena si rambut merah ini adalah orang yang berbahaya. Setelah mengatakan itu, si rambut merah mendekati Ariel dan mengenalinya sebagai putra Farah, sang putri pedang. Karena keterampilan yang dia miliki dalam anggar hanya bisa diwarisi dari pejuang itu, bagaimanapun dia menyuruh kemenangan ini tidak membuat anak itu sombong, lalu menantangnya untuk duel untuk menunjukkan kepada orang yang tidak berkelas ini apa yang bisa dilakukan oleh seorang pendekar pedang sejati. Betina berkomentar kepada si sombong bahwa si rambut merah ini memiliki hubungan dengan kepala penjaga, dan dia sendiri mengonfirmasi bahwa Kapten Evans adalah ayahnya. Saat mendengar nama itu, Ariel teringat bahwa Evans adalah orang yang pernah datang ke rumahnya untuk mengajak ibunya berburu iblis. Namun dia tidak mirip sama sekali dengan anaknya, karena orang dewasa itu memiliki penampilan yang jauh lebih keras dan menderita. Si rambut merah marah karena ayahnya disebutkan dan menegaskan bahwa Kapten bukan hanya seorang ahli dalam seni pedang, tetapi juga seorang pemimpin yang dihormati oleh semua orang. Meskipun begitu, anak itu tidak mengerti bagaimana ibu Ariel bisa dianggap sebagai pendekar pedang nomor 1 di desa. Tidak puas, dia bertanya apakah Ariel setuju dengan itu dan dia mengonfirmasi bahwa ibunya benar-benar orang terkuat di desa. Si rambut merah kemudian mengingat bahwa anak-anak mewarisi bakat orang tua mereka dan itulah sebabnya dia akan menghajar bocah ini dan membuktikan bahwa keluarganya jauh lebih kuat daripada keluarganya. Selain itu, dia sudah menjadi ahli pedang selama lebih dari 1 tahun dan sudah mempelajari teknik-teknik menengah. Jadi pasti akan mengalahkan anak nakal itu. Dengan demikian, seperti yang sudah ditunjukkan sejak awal, Ariel bukanlah orang yang lari dari pertarungan. Kemudian keduanya segera memulai pertarungan. Jelas, pertarungan ini menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dan ini tidak hanya mengesankan kedua rival sebelumnya, tetapi juga penantang kali ini, yang meskipun mengakui bahwa pertarungan ini lebih seimbang dari yang dia bayangkan, memiliki kartu as di saat yang tepat. Sementara itu, Ariel menganalisis bahwa kemarahan yang dirasakan lawannya membuatnya menyerang dengan cara yang lebih ceroboh, yang bisa menjadi kelemahan. Memanfaatkan hal itu, Ariel dengan cepat merunduk setelah menangkis serangan dan melancarkan serangan tusukan saat pertahanan lawan terbuka. Namun si rambut merah dengan cepat merespons dengan kemampuannya memotong dengan pisau kembar. Dalam refleks, Ariel bertahan dari yang pertama, tetapi potongan kedua mengenai perlindungan ilahinya. Menekan luka dengan tangan, anak yang terkena tidak mengerti bagaimana saingannya bisa memberikan 2 pukulan sekaligus, sementara si rambut merah mengambil keuntungan, mengatakan bahwa seseorang tanpa kelas tidak akan pernah bisa mempertahankan teknik seperti itu. Bagaimanapun, dia mengakui bahwa anak itu punya keberanian untuk menerima tantangan ini. Beberapa hari kemudian, Ariel dibangunkan oleh alarm paling menjengkelkan di muka bumi, yang dalam hal ini adalah adiknya. Tanpa sengaja, dia menanduk adiknya saat bangun, yang akhirnya menjadi balas dendam yang tidak disengaja. Selama sarapan, dia meminta kakaknya untuk tidak terlalu keras dalam latihan, karena suatu hari dia akan menciptakan dunia di mana dia bisa hidup dengan nyaman. Mendengar itu, Ariel tertawa tulus dan berpamitan dengan keluarga untuk pergi latihan. Setelah kepergiannya, sang adik mengungkapkan kekhawatirannya karena Ariel sering pulang larut malam, berlatih setiap hari setelah pulang dalam keadaan lelah karena banyak pukulan yang diterima. Namun, untuk menenangkan pikiran anak itu, Farah membawa gadis kecil itu ke sebuah peti, di mana terdapat banyak pedang yang telah dipatahkan oleh Ariel selama latihannya.
Artinya, orang itu tahu cara mengatasi masalah. Meskipun lebih tenang, saudara perempuan anak itu berjanji untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik baginya. Sementara itu, Ariel fokus pada latihan hariannya dan menunjukkan bahwa dia telah mempelajari jurus pedang ganda karena dia hanya membiarkan dirinya dipukul untuk bisa menguasai teknik ini. Ngomong-ngomong, seorang goblin muncul untuk menyergap manusia, tetapi Ariel mengalahkan makhluk itu dengan kemampuan ini. Namun sebuah raungan dalam dan menyeramkan bergema dari dalam hutan dan menunjukkan bahwa ada tantangan lain yang jauh lebih serius di antara pepohonan. Khawatir desa akan diserang, Ariel berlari untuk memperingatkan penjaga. Namun teriakan putus asa seorang anak membuatnya berlari ke dalam hutan. Mencarat mencapai orang yang terterukan ternyata tidak lain adalah si rambut merah yang menantangnya beberapa hari lalu. Dan di sisi lain ada seorang hobgoblin, sejenis makhluk yang tidak pernah muncul di daerah ini. Selain itu, goblin-goblin yang lebih besar sudah mati dekat dengan tempat latihan si rambut merah yang menunjukkan bahwa dia membunuh monster-monster itu saat berlatih. Mengingat ukuran musuh, Ariel menilai bahwa dia perlu lebih fokus pada dasarnya daripada gerakan pergelangan tangan karena timing akan sangat penting untuk mengenai raksasa ini. Dengan strategi ini dalam pikiran, Ariel menyesuaikan gerakan kaki dan menerapkan serangan pedang kembar pada waktu yang tepat sehingga mengalahkan hobgoblin. Setelah itu, melihat air suci milik si rambut merah pecah di tanah, anak itu memberikan miliknya sendiri agar yang terluka bisa memulihkan pelindungan ilahinya. Setelah meminum air tersebut, si rambut merah cepat sembuh hanya untuk mempertanyakan bagaimana seseorang tanpa kelas seperti Ariel mampu menggunakan tebasan pedang kembar. Kemudian anak itu menjelaskan dengan tenang bahwa dia harus berlatih keras untuk mengembangkan teknik yang begitu kompleks ini. Selain itu, dia mengamati bahwa dia memperhatikan cara si rambut merah menggunakan serangan itu beberapa kali dalam pertarungan mereka, dan dengan cara itulah Ariel bisa belajar nanti. Bahkan, dia ingin pertandingan ulang yang diterima oleh rivalnya karena telah diselamatkan, sehingga keduanya tidak membuang waktu dan langsung bertarung di sana. Sudah mau pergi, keduanya menggunakan jurus pisau kembar pada saat yang sama, tetapi kekuatan Ariel memiliki satu potongan tambahan. Jadi ketika dua potongan dari masing-masing petarung saling menyerap saat bertabrakan, potongan terakhir ini menembus lapangan dan mengenai sasaran dengan tepat. Si rambut merah mengingatkan bahwa nama kemampuan itu adalah pisau kembar, bukan tiga kembar. Jadi Ariel menjelaskan bahwa tidak perlu terikat pada detail-detail yang membatasi ini, karena yang penting adalah memodelkan teknik tertentu agar lebih berguna dalam momen pertempuran. Si rambut merah sama sekali tidak mau menerima pelajaran dari seseorang yang tidak berkelas, jadi dia mengangkat pedangnya sekali lagi, dengan mengingat bahwa dia belajar anggar dari ayahnya, Captain Evans. Jadi dia tidak bisa kalah sama sekali, terutama dari seorang anak yang bahkan tidak menerima kelas dari Dewi. Bagaimanapun juga satu hal yang pasti perlu waspada terhadap lawan ini. Namun meskipun telah berjanji untuk waspada terhadap serangan ketiga dari pedang kembar, si rambut merah jatuh pada serangan yang sama dan kalah dalam duel. Kira bertanya asrama, Ariel bertarung dengan santai padanya dalam pertarungan sebelumnya karena terlihat jelas dia jauh lebih cepat dari sebelumnya. Namun Ariel menjelaskan bahwa berkat saingannya, dia menyadari keterbatasannya dan berkembang untuk mengatasi kelemahan yang membawanya pada kekalahan terakhir. Beberapa hari kemudian saat minum teh di malam hari, Farah berkomentar kepada keluarga bahwa anak Evans pergi ke Brazia hari ini, sebuah tempat yang disebut Kota Pedang, di mana Farah pernah menjadi bagian dari guild lokal sebelum menikah. Ariel merasa ingin pergi ke tempat seperti itu, tetapi bertanya-tanya sejauh mana seseorang tanpa kelas bisa mencapai. Dimanapun itu, dia ingin mengetahuinya, dan itu hanya akan mungkin jika dia mencoba. Dan teman-teman jangan lupa kasih like di bawah dan komen di video untuk lebih memotivasi kita membawa kelanjutan anime ini. Oke, terima kasih teman-teman, jaga diri.